Memasuki bulan kedua wabah COVID-19 di tanah air, perkembangan situasi yang ada membuat kehidupan warga semakin sulit, terutama dari segi ekonomi. Tak hanya itu, secara sosial, penerapan PSBB juga mendorong represi negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Bagaimanakah kondusivitas masyarakat ke depannya? Dan untuk membahas hal ini, kami telah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan pengamat intelijen Bapak Suhendra Hadikuntono. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas, Pak? Iya. Baik, langsung saja ya, Pak. Bagaimanakah Anda melihat situasi saat ini? Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup meredam kesulitan masyarakat? Halo. Halo, Bapak. Ya, bisa diulang? Baik, saya ulangi. Bagaimana Anda melihat situasi saat ini? Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup meredam kesulitan masyarakat? Saya membahas dari sisi penanganan ya pemerintah. Saya kira sekarang ini pemerintah harus bisa menstimulan kesadaran dari masyarakat untuk bagaimana contohnya mendapatkan rapid test yang terjangkau ya, sehingga pelayanan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat gitu. Saya melihat harga rapid test ini masih mahal sekali. Jadi kalau sekitar 500.000 up ya. Jadi kalau satu keluarga punya 2 anak, itu berarti dia harus menyiapkan minimal 2 juta rupiah. Nah, jika ini harga ini bisa distandarisasikan menjangkau kepada masyarakat menengah ke bawah, saya kira ini akan menstimulan kesadaran masyarakat itu untuk memeriksakan sendiri, sehingga ini kan juga akan mengurangi dari beban pemerintah itu sendiri, gitu kan. Saya kira seperti itu. Baik, kemudian Pak, terkait adanya ancaman gangguan Kamtibmas yang baru-baru ini disinyalir oleh kepolisian, apakah benar yang dikhawatirkan tersebut? Menurut saya begini ya, apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap geng-geng tersebut ya, saya kira itu suatu dinamika ya yang logis saja. Cuman menurut saya kita harus melakukan profiling ya, identifikasi yang mendalam terkait latar belakang, pengalaman, dan pendidikan dari masing-masing tersangka atau calon tersangka ini, agar kita tahu apakah ini hanya sebagai aktor lapangan atau inisiator. Sebab yang paling penting adalah bahwa kita harus bisa menemukan inisiator, siapa ini yang berada di balik kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu. Baik, kemudian Pak, menurut Anda apakah sudah benar langkah yang diambil pemerintah dalam menekan penyebaran wabah COVID-19 serta kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dari wabah COVID itu sendiri? Saya kira apa yang sudah instruksi Bapak Presiden itu sudah benar ya, sudah artinya melakukan instruksinya sudah benar. Hanya yang diperlukan adalah standarisasi pemahaman dan mengeksekusi instruksi Bapak Presiden itu yang perlu sekali dilakukan, karena kebiasaan kita ini suka saling melakukan satu kesepahaman itu susah sekali itu ya. Masing-masing masih punya persepsi masing-masing. Saya harapkan ke depan ini masing-masing daerah ini bisa mampu mempersepsikan instruksi dari Bapak Presiden itu tanpa reserve dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lantas ada hal-hal yang daerah juga harus bisa mengambil inisiatif, tapi tidak juga melanggar instruksi dari pemerintah pusat seperti itu. Baik, kemudian Pak, kira-kira krisis ini akan berlangsung berapa lama lagi menurut Bapak? Ya, kalau kita berandai-andai dari luar itu 2 bulan dia sudah mulai fasenya sudah mulai menurun ya. Kalau kita lihat seperti di Cina, kita berharap di periode Mei ini paling tidak ya Mei ke Juni itu paling tidak kita sudah bisa
menginventarisir ya ataupun mengendalikan ini. Tapi saya kira trennya ini kan sudah mulai positif, artinya yang meninggal dengan yang sembuh itu lebih banyak, cenderungannya itu yang sembuh begitu. Baik, kemudian Pak, kalau untuk saran dari Bapak sebagai pengamat intelijen untuk pemerintah seperti apa Pak? Menurut saya yang ini terkait memang beberapa pembicaraan saya beberapa waktu yang lalu yang dibicarakan orang tersebut yang mengenai cuitan saya itu dengan wakil presiden Amerika, bahwa kenapa itu petugas-petugas bandara di seluruh dunia itu tidak ada yang terkena ya, hampir zero. Padahal sebetulnya secara potensi ya mestinya otoritas bandara itu seperti pihak imigrasi, porter itu adalah pihak yang pertama sekali yang berhadapan dengan pintu masuk ya bandara itu. Nah artinya saya melihat bahwa virus ini bukan terbawa ya, tapi dibawa. Itu yang harusnya artinya kita perlu melakukan penguatan di lini sektor masuk gitu, di bandara-bandara atau di pelabuhan, karena menurut saya bahwa virus ini adalah bagian dari strategi geopolitik global, di mana di situ ada faktor ekonomi, sosiologi dan macam-macam di situ. Jadi saya kira ini hal tersebut ya. Namun kita juga tidak bisa melihat apakah negara mana, tapi memang kalau kita melihat bahwa ini virus ini kan diciptakan ya, gitu ya. Ada yang membuat gitu. Nah, sekarang masalahnya apakah itu dibuat untuk suatu kebaikan atau dibuat untuk kebalikannya seperti itu. Artinya diperlukan ada lagi penyisiran ulang ya Pak untuk mengetahui akarnya sebenarnya ada di mana. Seperti itu Pak? Ya, contohnya misalnya ketika di Wuhan itu dinyatakan zero, ya, ternyata masuk lagi dari perbatasan di yang berbatasan kedua provinsi yang ada berbatasan dengan Rusia. Nah, ini membuktikan bahwa pintu-pintu masuk itulah yang perlu kita awasi dengan ekstra ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Baik. Dan selamat malam.